Kajian materi sistem somatosensori, sensasi perabaan dan rasa sakit. Yang pertama ada stimulus somatosensori yang akan dijelaskan oleh Titis Dwi Fitriani. Kedua ada anatomi kulit yang akan dijelaskan oleh Syafa Maulida Intima. Ketiga ada mekanisme sistem yang akan dijelaskan oleh Tira Khairunisa. Yang keempat ada kerusakan pada sistem somatosensori dan rasa sakit yang akan dijelaskan oleh Triadita Wulandari. Pada bab ini kita akan membahas tentang proses, fungsi, dan anatomi dari sensasi perabaan dan rasa sakit, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana anggota tubuh kita bisa merasakan rasa panas, dingin, merasakan bahwa benda itu memiliki tekstur halus atau kasar, dan sebagainya, yang merupakan dari bagian dari fungsi perabaan. Selain itu, kita bisa mengetahui bagaimana kita merasakan rasa sakit bila terluka atau terkena benda tajam, atau rasa sakit lainnya. Sistem somatosensori merupakan sensasi yang berasal dari badan. Sensasi somatosensori pada umumnya hanya sensasi taktil atau perabaan saja dengan media kulit. Sedangkan sistem somatosensori sebenarnya terdiri dari 3 sistem yang terpisah yang saling berinteraksi dengan media yang berbeda. 3 sistem tersebut adalah yang pertama ada sistem eksteroreseptif, yaitu dengan menggunakan indera kulit sebagai media dalam menerima perubahan dari lingkungan eksternal. Sistem eksteroreseptif sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian yang mempersepsi stimulus mekanik atau perabaan. Yang kedua ada bagian yang mempersepsi stimulus termal atau suhu. Yang ketiga ada bagian yang mempersepsi stimulus nosiseptif, yaitu atau rasa sakit. Sistem yang kedua ada sistem interoreseptif, yaitu stimulus berupa informasi umum tentang keadaan tubuh, seperti temperatur dan juga tekanan darah. Yang ketiga ada sistem proprioseptif, yaitu memberikan informasi tentang posisi tubuh yang berasal dari reseptor di otot, persendian, dan juga organ keseimbangan. Sistem somatosensori merupakan sistem yang tergolong dalam sistem eksteroreseptif atau yang sering disebut dengan sistem taktil. Stimulus organnya adalah kulit. Kulit dapat merespon terhadap stimulus berbeda-beda seperti tekanan, getaran, panas, dingin, dan berbagai kejadian yang dapat merusak jaringan kulit, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit. Stimulus taktil atau mekanik merupakan rangsangan eksternal yang bersentuhan atau kontak dengan kulit. Jadi apapun yang kontak langsung dengan kulit disebut dengan stimulus mekanik. Misalnya seperti getaran dan sentuhan. Yang kedua ada stimulus temperatur atau panas dan dingin. Terjadi disebabkan karena perubahan suhu kulit. Jadi stimulus temperatur adalah ketika objek itu memiliki perbedaan dengan suhu kulit. Yang terakhir ada stimulus rasa sakit. Terjadi karena kerusakan pada kulit. Rasa sakit yang paling minim yaitu ketika kita gatal. Terasanya bukan sakit, melainkan menyebabkan kita gatal. Yang kedua yaitu mengenai anatomi kulit. Kulit merupakan organ yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% dari berat tubuh. Kulit memiliki fungsi sebagai perlindungan tubuh, sistem ekskresi, pengaturan suhu badan, metabolisme, dan komunikasi. Ketika marah, kulit akan memerah atau mengkerut. Lalu lapisan kulit sendiri terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis atau subcutis. Pada lapisan epidermis terdiri atas beberapa stratum atau lapisan dengan fungsi yang berbeda-beda. Stratum corneum berfungsi memproduksi keratin. Lalu stratum lucidum berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Stratum granulosum berfungsi sebagai tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Stratum spinosum berfungsi memperkuat protein, dan stratum germinativum atau basal berfungsi sebagai tempat produksi keratin yang utama. Pada lapisan dermis terdapat lapisan papilar.
yang berfungsi melawan bakteri atau berbagai jenis infeksi yang dapat merusak kulit, dan terdapat lapisan retikulans sebagai penyimpanan lemak dan mengontrol suhu tubuh. Lalu di lapisan yang paling bawah yaitu hipodermis. Nah, di dalam lapisan ini terdapat jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan penghubung, dan juga protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami perenggangan. Protein di lapisan hipodermis disebut dengan elastin. Elastin sendiri merupakan protein pada kulit dan jaringan tubuh yang berfungsi membantu untuk menjaga kulit, di mana elastin itu dapat menjaga kulit supaya fleksibel dan lebih tetap kencang. Jadi walaupun kulit mengalami perenggangan atau merenggang atau menyusut karena berbagai aktivitas dan hormon, dengan elastin tersebut kulit akan tetap fleksibel dan kencang. Mekanisme sistem somatosensori. Mekanisme sistem somatosensori ini dimulai dari stimulus yang ada dan mengenai kulit, yang pastinya stimulus ini akan membawa informasi dan akan diterima oleh reseptor kulit dan berbagai reseptor somatosensori lainnya yang akan bersama-sama membentuk serabut saraf dan masuk ke spinal cord atau sumsum tulang belakang melalui akar dorsal atau dorsal roots. Daerah yang dirangsang oleh akar dorsal kanan dan kiri di segmen tulang belakang tertentu disebut sebagai dermatoma. Terdapat dua jalur utama sistem somatosensori, yaitu yang berfungsi untuk mengirimkan stimulus yang diterima ke bagian otak. Yang pertama ada dorsal column medial lemniscus system atau yang membawa informasi berupa sentuhan dan propriosepsi. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, neuron-neuron seperti sensori atau informasi itu berjalan dari dorsal column secara ipsilateral ke bagian spinal cord atau sumsum tulang belakang, kemudian menuju ke medula, menyeberang ke daerah medial lemniscus dari talamus, dan daerah talamus yang dilewatinya adalah VP atau ventral posterior. Dan untuk informasi tambahannya, neuron kolom dorsal yang berasal dari jari kaki adalah neuron paling panjang di dalam bagian tubuh manusia. Lalu selanjutnya disampaikan ke primary cortex somatosensori. Yang kedua ada anterolateral system, yaitu yang membawa rasa sakit dan temperatur. Cara kerjanya, neuron sensori atau informasi itu menyeberang secara kontralateral ke bagian spinal cord atau dimulai dari pinggir dan semuanya di pinggir, kemudian menuju ke spinotalamik, menuju ke talamus seperti pada jalur yang atas, lalu disampaikan ke primary cortex somatosensori. Nah, apa sih primary cortex somatosensori itu? Itu merupakan pusat dari sistem somatosensori kita. Selain itu ada juga cortex somatosensori atau cortex parietal posterior. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus yang berbeda, yaitu ada saluran spinotalamik yang berproyeksi ke nukleus posterior ventral talamus, saluran spinoretikuler berproyeksi ke formasi retikuler, dan yang ketiga saluran spinotektal berproyeksi ke tectum colliculi. Nah, kemudian ini ada gambar supaya bisa mempermudah teman-teman memahami materi mengenai dua jalur utama somatosensori. Apa sih kira-kira perbedaannya? Perbedaannya bisa terlihat di gambar ini. Yang biru adalah dorsal column medial lemniscus system dan yang merah muda adalah anterolateral system. Perbedaannya, yang biru ini bergerak dari column medial. Jadi awal bergeraknya itu di bagian tengah sumsum tulang belakang, lalu ketika berada di dorsal column medial barulah berpindah ke arah pinggir. Sedangkan yang merah muda atau anterolateral system itu bergerak di samping secara keseluruhan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pusat somatosensori seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat di gambar berikut. Yang pertama adalah tahapan transduksi, yang mana informasi yang berguna akan ditangkap oleh reseptor alat keseimbangan tubuh, yaitu reseptor vestibular, dan memiliki kontribusi yang paling besar yaitu sekitar 50%. Lalu kemudian disusul oleh reseptor visual dan reseptor proprioseptik. Yang kedua, tahap transmisi. Impuls yang dikirim diantar ke saraf aferen atau vestibularis menuju ke otak dengan neuronal sekitarnya glutamat. Yang ketiga ada tahap modulasi. Struktur ini mengolah informasi yang masuk dan memberi respon. Manakala rangsangan yang masuk ini sifatnya berbahaya, maka akan segera disterilisasi, dan bila bersifat biasa saja, maka akan segera dihabituasi.
Modulasi dilakukan oleh beberapa struktur di otak yang diduga sebagai pusat keseimbangan tubuh, antara lain ada nukleus vestibularis, hipotalamus, korteks prefrontal, dan korteks limbik. Yang keempat adalah tahap persepsi. Tahapan ini merupakan proyeksi kesimpulan yang telah diambil oleh serangkaian proses penerimaan dan penafsiran informasi yang ada di dalam otak. Kerusakan pada korteks somatosensori. Yang pertama, kerusakan pada korteks somatosensori primer. Kerusakan ini lebih ringan karena terdiri banyak jalur, sehingga bila satu jalur rusak, masih ada yang lainnya. Contohnya kerusakan yang dialami pasien epilepsi. Mereka setelah operasi kehilangan sensitivitas dalam mendeteksi sentuhan ringan dan kurang mampu mengenal objek melalui sentuhan. Yang kedua, agnosia somatosensori. Ini terdapat dua tipe. Yang pertama, aserognosia adalah ketidakmampuan untuk mengenali objek-objek melalui sentuhan. Kondisi ini dihubungkan dengan luka parietal lobe pada otak yang ditimbulkan oleh penyakit atau luka. Yang kedua, asomatognia adalah ketidakmampuan untuk mengenali bagian-bagian tubuh sendiri, bersifat unilateral karena hanya memengaruhi sisi kiri tubuh berhubungan pada kerusakan lobus parietal posterior kanan. Rasa sakit. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulasi secara potensial membahayakan. Terdapat 3 paradoks tentang rasa sakit. Yang pertama, sakit merupakan hal yang buruk, tetapi sisi sakit yang dirasakan penting bagi keselamatan hidup. Sakit memperingatkan keterlibatan kita yang berpotensi membahayakan atau memperingatkan untuk mencari penanganan. Contohnya, gerak refleks melepas pisau yang melukai tangan memasak. Hal ini disebabkan oleh sensor rasa sakit. Yang kedua, stimuli sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada satupun korteks yang mengatur rasa sakit. Contohnya pada pasien hemispherektomi yang salah satu bagian hemifernya dianggap menimbulkan rasa sakit dibuang, tetapi pasien tetap merasakan sakit. Yang ketiga, rasa sakit dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif secara emosional. Contohnya, rasa sakit yang dialami prajurit dalam medan perang dianggap biasa. Gate Control teori dari Melzack dan Wall pada tahun 1965 menjelaskan faktor kognitif dan emosional dapat memblokir rasa sakit. Teori ini mengatakan bahwa sinyal-sinyal yang turun dari otak akan mengaktifkan sirkuit gerbang neural di sumsum tulang belakang untuk memblokir rasa sakit. Kesimpulannya yaitu, indera peraba tidak seperti indera yang lain yang hanya terdapat pada bagian tertentu. Ia terdapat di seluruh permukaan tubuh manusia. Hal ini disebabkan adanya lapisan bawah kulit yang disebut dermis. Lapisan kulit ini banyak sensor peraba seperti sensor panas, dingin, tekanan, rasa sakit, atau nyeri.